Bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah kata Allah, yang demikian itu adalah cobaan buat kita. Tapi sayang, banyakkan dari kita memang tidak mengetahuinya. Rahasia segala hajat itu dikabulkan yang pertama adalah kita tahu diri kita siapa. Kita tahu diri kita bagaimana. Kemudian kita mau memperbaiki diri kita. Yang kedua, kita tahu dan mengenal siapa Allah Tuhan kita. Selama kita nggak mengenal siapa diri kita, dan kita tidak mendudukan Allah dalam kedudukan yang sebenar-benarnya, maka selama itu pula barangkali akan ada buruk sangka terus dari kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau enggak, kita akan ngerumasa. Apa kalau kata bahasa Indonesia apa ya? Ngerumasa tuh. Rasain diri sendiri. Iya, tahu diri. Kita tahu diri. Iya ya. Begitu kita manjat nih, ya Allah kasih saya kerjaan dong. Udah setahun nih nganggur. Begitu kita ingat siapa diri kita. Iya ya Allah. Sebelum saya minta kerjaan, saya minta maaf dulu deh. Waktu kuliah nggak pernah ingat sama engkau ya Allah. Sebelum saya minta kerjaan, saya minta maaf dulu deh. Bertahun-tahun saya lupa sama engkau. Itu dulu. Itu beres, aduh ngelangkah mah. Soal doa mana? Allah tuh maha mendengar, nggak mungkin Allah nggak dengar. Yang jadi masalah barangkali Allah nggak mau dengar. Nggak mau dengar omongan kita, habis bagaimana? Ada azan berkumandang, kita juga punya kuping nggak mau dengar. Insya Allah kita berdoa kepada Allah dengan membaca suratul Fatihah di awal kita perjumpaan ini. Agar kiranya semua doa-doa kita dikabulkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar pemirsa di rumah di tanah air yang punya hajat, apapunlah hajatnya, mudah-mudahan Allah berkenan menolong kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li walidina amin. Ada satu doa juga diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Allahumma hasil maqasidana wa qdi hajatina. Ya Allah, hasilkan semua maksud kami dan sampaikan hajat kami. Yang pasti bahwa setiap manusia memiliki satu hajat, memiliki satu keinginan, dan selayaknya dia selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baik, kita akan lanjutkan kembali acara kita setelah azan kumandang subuh berikut ini, dan setelahnya nanti kita akan saksikan ada VT dari salah satu jamaah, pengalaman dia tentang sedekah dan lain sebagainya. Semoga dari pengalamannya mendapatkan satu pelajaran untuk kita semua untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Baik pemirsa dirahmati Allah, jangan kemana-mana. Setelah sholat subuh, mari saksikan kembali nikmatnya sedekah di TV yang kita cintai ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa, saya istri dari Mas Widi Kasrianto. Saya ibu dari 2 orang putri, yaitu Sheryl, usia 8 tahun, dan Caya, usia 3 tahun. Dalam kesempatan ini, saya ingin memberikan kesaksian tentang keajaiban bersedekah, di mana sebenarnya banyak sekali cerita tentang keajaiban bersedekah yang telah kami sekeluarga alami. Salah satunya yang ini nih, yaitu ketika kami mencari paspor, di mana saat itu paspor itu sangat dibutuhkan oleh suami saya yang hendak pergi bertugas, dan kami baru menyadari ternyata paspor itu tidak ada. Kemudian saya mencari ke berbagai tempat yang kira-kira tempat memang biasa kami menyimpan paspor itu, dan ternyata tidak ada. Kami kerahkan juga beberapa orang termasuk anak-anak saya ini untuk mencari paspor itu dengan membersihkan kamarnya, membongkar gudang. Bahkan sampai di kantor pun kami memindahkan beberapa furnitur hanya untuk mencari paspor itu yang kemungkinan terselip di bawah lemari atau di bawah meja. Ikhtiar itu pun ternyata tidak membuahkan hasil. Padahal waktu semakin dekat, akhirnya suami saya menyarankan, bagaimana kalau kita berikhtiar dengan bersedekah. Kita berikan sedikit yang kita miliki untuk anak yatim. Hari itu saya langsung memberikan sedekah kami untuk mensedekahkan
kepada anak yatim, karena amanah dari suami saya segera dilakukan agar kita bisa memperoleh petunjuk apa yang harus kita lakukan untuk mencari paspor ini. Setelah itu hati kami menjadi plong dan pasrah, semakin pasrah sehingga kami merasa sudah perlu memutuskan nih bahwa keesokan pada hari itu kita harus segera membuat paspor baru, karena memang paspor ini sangat-sangat dibutuhkan, bukan masalah paspornya, karena kalau hilang kami harus mengurus hal yang baru dan belum tentu kami bisa mendapatkan visa untuk pergi ke sebuah negara yang notabene kalau paspor baru pasti agak sulit. Disitulah kemudian kami karena hari sudah semakin dekat, jadi kami langsung putuskan besok nih kami akan membuat paspor. 1 hari menjelang kami memutuskan untuk mengurus paspor itu kembali, subhanallah, itu hal yang benar-benar miracle, keajaiban yang kami alami. Kami mencari di sebuah tempat yaitu Jaket yang berulang kami cari, dan malam itu subhanallah tiba-tiba kami menemukan di kantong terdalamnya. Dan kami langsung sujud syukur, mengucapkan syukur alhamdulillah. Sesuatu hal yang menurut kami adalah benar-benar sebuah keajaiban. Alhamdulillah Allah telah memberikan bukti keajaiban bersedekah pada keluarga kami. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Fiti yang baru saja kita lihat bersama. Ternyata di situ ada juga seorang petinju. Suami daripada ibu yang tadi kita saksikan. Tapi sebelum kita tanya jauh tentang sosok yang dimaksud oleh ibu tadi dalam video itu, kami menyapa kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Bandung, mengucapkan selamat datang. 1 bis Ustadz datang dari Bandung. Dan juga pemirsa juga silahkan kalau seandainya besok minggu depan mau bergabung dengan kami, mau melihat langsung Ustadz Yusuf Mansur bersama kita sholat subuh, silahkan datang saja ke Masjid Anidat TPI Taman Mini Pintu 2 Pondok Gede Jakarta Timur. Baik Ustadz, sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita, bisa sedikit kita dialog Ustadz ya. Ke tokoh atau sosok suami yang dimaksud oleh ibu tadi tentang cerita sedekah. Yang saya lihat sih ini sosoknya lumayan kekar juga. Dia main adu tinju. Mudah-mudahan bisa ketemu sama Chris John ini. Silakan Bapak. Ya. Silakan Pak. Ya. Iya, diri Pak dikit. Iya, biar kelihatan semuanya. Iya. Baik. Ya. Bisa sedikit apa yang diulas oleh istri Bapak tadi gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustadz. Waktu itu kebetulan saya ada beberapa kegiatan luar negeri. Tapi yang paling terakhir adalah saya harus mengurus visa ke Amerika. Paspor tersebut harus dikumpulkan ke suatu travel. Sebelumnya saya mau ke Dubai dengan Turki dulu. Tapi kalau misalkan saya harus mengurus paspor ulang, bisa saja. Tapi nanti kalau minta ambil visa Amerikanya, kan ada paspor baru, mereka akan tolak pasti. Karena nggak ada cap-cap yang lain. Pada saat itu saya baru tahu bahwa mau hilang. Akhirnya, karena saya mengetahui, Ustadz Mansur juga bilang bagaimana bersedekah, salah satunya di At-Talaq bilang bahwasanya yang sedang berkesempitan, salah satunya adalah orang-orang yang sedang berkesusahan. Tidak hanya uang saja, apapun. Dan saya bilang sama istri saya, inilah saatnya kita langsung bersedekah. Dan akhirnya, alhamdulillah, kita mencari yatim, kita sedekahkan. Tapi benar-benar pada saat itu yang disedekahkan berniat bahwasanya untuk mendapatkan petunjuk. Milih paspor. Iya, ini mau paspor mau harus hilang dibikin atau ketemu nggak apa-apa. Tapi yang menjadi miracle, yang menjadi keajaiban adalah pada satu hari ketika kita putuskan, ya sudahlah, kita urus saja pasportnya pada pagi hari. Tapi ba'da subuh, malam hari, ya kita cari lagi di tempat yang berulang-ulang dicari nggak ada, itu malah ada. Keajaibannya adalah sesuatu yang bisa terjadi di tempat yang benar-benar kemarin tidak ada, bisa ada di situ. Subhanallah Ustaz. Subhanallah. Baik, Subhanallah. terima kasih. Ustaz ini langsung. Siapa namanya? Pak siapa? Widi Pak. Pak Ustaz. Widi. Pak Apa Widi. usahanya Pak? Saya hari-hari memanage, saya ada di suatu perusahaan jasa asuransi.